Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yang pertanyaan pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi dalam tubuh. Yang pertama, alat kompensasi di tubuh yaitu adalah sistem dapar darah, sistem respirasi, sistem ekskresi. Selanjutnya, sistem dapar darah itu darah mengandung sistem dapar, asam karbonat atau bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal, diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat, kadar asam karbonat yaitu 20:1. Selanjutnya, sistem pernapasan. Sistem pernapasan melibatkan pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Yang kedua, transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Selanjutnya ada transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Ditentukan oleh proses difusi, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Selanjutnya ada transportasi O2 dalam berbentuk yang pertama gas larut dalam plasma, yang kedua O2 terikat hemoglobin. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma, asam karbonat larut dalam plasma. Yang ketiga ikatan karbamino dengan protein darah termasuk hemoglobin. Yang keempat ada garam bikarbonat berkisar 70%. Selanjutnya ada respirasinya. Perbandingan antara banyaknya CO2 yang dihasilkan dengan banyaknya O2 yang digunakan untuk pembakaran nutrien. Ada karbohidrat, lemak, dan protein. Artinya untuk menghasilkan 100 molekul CO2 diperlukan 100 molekul dalam metabolisme karbohidrat. RQ lemak 0,7 dan RQ protein itu berkisar 0,82. Selanjutnya, peranan sistem pernapasan dalam keseimbangan asam basa. Peranannya mengatur kandungan H2CO3 darah dengan mengatur ventilasi, ekskresi, retensi CO2. Ekskresi CO2 selanjutnya sistem ekskresi pada ginjal, yaitu mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama itu mobilisasi ion H positif dengan di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na positif atau natrium ya. Kedua, sekresi ion H positif di tubulus distal dengan ditukar dengan Na positif. Yang ketiga, membentuk amonia atau NH4 positif di tubulus distal menggantikan Na yang terpakai di nomor 2. Oke, selanjutnya pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 2. Ini jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam ternak. Dalam air dan suplemen mineral terdapat sebagai senyawa anorganik. Selama proses pencernaan pakan atau zat makanan oleh enzim, maka mineral organik yang terikat akan dikeluarkan dari sel tanaman. Sedangkan garam anorganik bergabung ke dalam kompleks biologi. Penyerapan dalam usus halus disertai dengan perubahan senyawa dan bentukan mineral. Selanjutnya kita masuk pertanyaan ketiga. Jelaskan dari manakah sumber air
pada tubuh ternak. Sumber air pada tubuh ternak yaitu yang pertama dari air minum, kedua air yang terkandung pada makanan, yang ketiga ada air metabolik yang didapat sebagai hasil oksidasi dari makanan dan sintesa dari molekul yang dikompleks dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Contoh ini ada gambar. Contoh, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah ada sebagai tabel berikut. Penjelasannya, air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein kali 4 yaitu sama dengan 40 kilokalori. Selanjutnya 20 gram lemak dikali 9 sama dengan 180 kilokalori. Selanjutnya di bagian lagi 55 gram karbohidrat dikali sama dengan 220 kilokalori dibagi 440 kilokalori. 40 kilokalori menghasilkan 40 kali 0,15 kilokalori sama dengan 4,2 air metabolik. 180 kilokalori menghasilkan 180 kali 0,11 kilokalori sama dengan 19,98 air metabolik. 220 kilokalori menghasilkan 220 kali 150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik dihasilkan adalah 57 gram. Selanjutnya kita masuk pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan terakhir, yaitu proses apa saja yang mempengaruhi proses ekskresi dan kebutuhan air. Kebutuhan air dipengaruhi oleh yang pertama yaitu suhu tubuh. Menghilangkan panas tubuh melalui penguapan air. Hampir 40% air yang hilang dari tubuh unggas adalah melalui pernapasan. Yang kedua yaitu faktornya suhu lingkungan. Bila suhu lingkungan meningkat dari zona netral, yaitu biasanya 58 sampai 98 Fahrenheit derajat, maka ayam akan terengah-engah atau panting. Unggas akan membutuhkan air yang banyak di cuaca yang sangat panas. Yang ketiga itu bentuk nitrogen yang dikeluarkan sebagian besar dari tubuh unggas adalah dalam bentuk urin dan mengalir ke dalam bagian bawah.